Halo, nama saya Sulistia Putri Hendrawan. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program Pascasarjana Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan pengantar BK tentang sejarah, filsafat, dan definisi bimbingan dan konseling menurut para ahli. Pembahasan pertama mengenai sejarah BK. Untuk sejarah BK sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sejarah BK di Amerika dan yang kedua sejarah BK di Indonesia. Untuk BK sendiri awal mulanya di Amerika Serikat melalui gerakan yang terkenal yaitu Guidance Movement atau gerakan bimbingan yang dipelopori oleh seorang tokoh besar. Ada yang tahu siapa tokoh tersebut? Ya, beliau adalah Frank Parson. Awal kelahiran gerakan ini dimaksudkan sebagai upaya mengatasi semakin banyaknya veteran perang yang tidak memiliki peran. Oleh karena itu, Frank Parson berupaya memberi bimbingan vokasional sehingga veteran-veteran tersebut tetap dapat berkarya sesuai kondisi mereka. Selanjutnya, gerakan ini berkembang tidak semata pada bimbingan vokasional, tapi meluas pada bidang-bidang lain yang akhirnya masuk pula dalam pendidikan formal. Sehingga Frank Parson dikenal dengan Father of the Guidance Movement in American Education karena menurutnya penting bagi setiap individu untuk diberikan pertolongan dari orang lain yang berguna untuk dapat lebih memahami kekurangan dan kelemahan diri sendiri, sehingga dalam proses pengembangan diri dapat digunakan dalam menentukan pekerjaan yang cocok untuk dirinya. Lahirnya bimbingan konseling ini tidak lahir secara utuh dalam bentuk bimbingan konseling seperti saat ini, namun bimbingan konseling ini lahir secara bertahap. Sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di wilayah Amerika Serikat terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu pertama, era perintisan tahun 1908 sampai 1913. Pada era perintisan yakni saat didirikannya lembaga kecil yang bernama Boston Vocational Bureau pada tahun 1908 dengan Frank Parson sebagai pendirinya. Kegiatan dalam lembaga kecil ini berupa kegiatan wawancara atau saling tanya-menanya secara langsung dari mata ke mata guna membicarakan masalah pekerjaan atau juga memberi nasihat kepada siswa. Tujuan bimbingan pada era ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan seorang siswa atau remaja dalam mencari pekerjaan usai lulus sekolah, sehingga nanti tidak menjadi pengangguran. Yang kedua, era Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1934. Mulanya pada era ini bimbingan tidak langsung dikembangkan dalam dunia pendidikan, melainkan dikenalkan dalam dunia militer. Ini terjadi saat Amerika Serikat memasuki Perang Dunia I, di mana pihak militer mencari peranti yang mampu mengukur dan mengklarifikasikan para wajib militer. Proses pemilihan tim wajib militer ini dilakukan melalui sebuah tes. Tes ini memiliki namanya Army APA Test yang diciptakan oleh Alfred Binet dan Theodore dan dikenalkan oleh Lewis M. Dan memang dari tes ini terbukti bagus dari hasilnya. Barulah setelah itu tes kecerdasan ini dipercobakan pada sekolah-sekolah mulai jenjang SD sampai SMA. Dan yang terakhir, era globalisasi pada tahun 1980 hingga sekarang. Pada era ini, terbentuklah divisi pengakreditasian ACA yang bernama CASREP, yang dibentuk untuk mengembangkan secara khusus, mengimplementasikan dan penegakan standar bagi penyiapan tingkat lulusan program pendidikan konseling profesional pada tahun 1981. Dan pada tahun 1982 dibentuklah NBCC yang berfungsi untuk menetapkan sistem sertifikasi nasional, memonitoring para profesional konselor yang memperoleh sertifikasi. Hingga kini para konselor banyak yang telah mendirikan bimbingan konseling dan telah adanya pengakreditasian untuk para konselor yang telah profesional.
sejarah BK di Indonesia sendiri, berkembangnya bimbingan konseling di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan bimbingan konseling di negeri Paman Sam. Hal ini berawal dari banyaknya para pakar pendidikan yang kembali ke Indonesia sesuai menamatkan pendidikannya di Amerika Serikat dengan membawa konsep-konsep bimbingan konseling yang baru pada sekitar tahun 60-an. Perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia ini cenderung berorientasi kepada layanan pendidikan dan pencegahan. Berikut ini merupakan perkembangan usaha bimbingan dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama, sebelum kemerdekaan. Masa sebelum kemerdekaan ini merupakan masa penjajahan oleh Belanda dan Jepang. Masa yang dimana kehidupan rakyat Indonesia di bawah kendali penjajah, termasuk penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan yang hanya ditujukan untuk kepentingan penjajah. Namun, dikarenakan tingginya rasa nasionalisme rakyat Indonesia, membuat rencana penjajah tersebut terhambat dan rakyat Indonesia berusaha untuk memperjuangkan kemandirian bangsa Indonesia melalui pendidikan. Hal ini terwujudkan dengan berdirinya Taman Siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara dan menjadi dasar adanya pelaksanaan bimbingan. Kedua, dekade 40-an atau perjuangan. Pada dekade ini, masalah dan tantangan terbesar dalam dunia pendidikan Indonesia adalah masalah kebodohan dan keterbelakangan. Namun yang menjadi fokus lebih penting lagi pada masa ini adalah mendidik bangsa Indonesia supaya dapat memahami dirinya sebagai bangsa yang merdeka sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 3. Dekade 50-an atau perjuangan. Pada dekade ini, kegiatan bimbingan lebih terfokuskan pada upaya guru dalam membantu siswa mencapai prestasi lebih banyak, baik di dalam kelas ataupun luar kelas. 4. Dekade 60-an atau perintisan. Pada dekade ini, situasi politik Indonesia kurang begitu menguntungkan karena adanya pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Namun pada tahun 1966 lahirlah Orde Baru yang menegakkan terwujudnya sistem pendidikan nasional dan menjadikan layanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu kelengkapan sistem sehingga menjadikan tantangan untuk merintis pelaksanaan bimbingan dan konseling yang terprogram dan terorganisir. Kelima, dekade 70-an atau penataan. Dekade ini merupakan masa penataan bimbingan baik dalam aspek konseptual ataupun operasional. Setelah adanya Orde Baru yang membuat bangsa Indonesia sadar akan kelemahannya di masa lampau dan merupakan tantangan tersendiri dalam masa ini. Keenam, dekade 80-an atau pemantapan. Pada dekade ini merupakan masa pemantapan. Pemantapan ini mengusahakan untuk terwujudnya bimbingan yang profesional. Dibuktikan dengan diakuinya profesi konselor atau guru dan konseling oleh Sistem Pendidikan Nasional yang telah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru pada pasal 15 yang menyatakan bahwa guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru pemegang sertifikat pendidikan. Pesan yang kedua yaitu filsafat bimbingan dan konseling. Filsafat merupakan ilmu pengetahuan dengan objek materialnya yang mencakup manusia, alam, Tuhan, atau antropos, kosmos, theos, beserta problematika di dalamnya. Sedangkan objek filsafat adalah menelaah objek materialnya secara mendalam sampai ditemukan hakikat atau intisari permasalahan. Peran filsafat dalam kajian konseling sangatlah penting, dikarenakan filsafat berhubungan dengan kajian teori humanistik keluarga dan filsafat dalam pendidikan konselor telah dimasukkan ke dalam kurikulum sehingga karakter konselor yang mendalami kajian ilmu filsafat berpengaruh secara profesional dalam pekerjaan konselor. Filsafat sendiri sebagai pedoman bagi proses pendidikan serta BK, sementara sains memberikan bentuk untuk pengembangan ilmu pendidikan dan BK melalui metode ilmiah. Tidak ada suatu filsafat bersama yang mempersatukan semua pendekatan konseling dan psikoterapi.
Konselor harus mengakui kenyataan bahwa pandangannya tentang sifat manusia berhubungan sangat urgen dengan pandangannya terhadap proses terapeutik dan memiliki implikasi yang nyata bagi penerapan teknik-teknik terapeutik. Ada beberapa aspek filsafat yang perlu dijadikan landasan pengembangan BK sebagai ilmu pengetahuan dan pengembangan praksis BK. Aspek-aspek tersebut mencakup yang pertama, hakikat manusia, yang kedua, hakikat komunikasi, yang ketiga, hakikat kelompok, yang keempat, hakikat keluarga, yang kelima, hakikat karir, keenam, hakikat perkembangan, ketujuh, hakikat cinta, dan delapan, sistem nilai dan etika. Sehingga BK merupakan suatu ilmu berusaha untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan manusia, dilaksanakan dengan landasan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kesamaan di atas keragaman. Bahasan yang ketiga yaitu definisi bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan terjemahan dari guidance yang di dalamnya terkandung beberapa makna. Pertama, menurut Seger dan Stone menemukan bahwa guidance berasal dari kata guide, mempunyai arti to direct, pilot, manager, or steer, atau artinya menunjukkan, menentukan, mengatur, atau mengemudikan. Kedua, menurut Walgito, bimbingan pada prinsipnya merupakan pemberian pertolongan atau bantuan. Bimbingan merupakan suatu tuntunan, artinya bahwa dalam memberikan bimbingan bila keadaan menuntut, kewajiban dari pembimbing untuk memberikan bimbingan secara aktif, yaitu dengan memberikan arah kepada yang dibimbingnya. Dan yang terakhir, menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Pendidikan pada tahun 1974 memberikan rumusan bahwasanya bimbingan di sekolah adalah proses pemberian bantuan kepada murid dengan memperhatikan murid itu sebagai individu dan makhluk sosial serta memperhatikan perbedaan antar individu agar murid dapat berkembang dan menolong dirinya serta memecahkan masalah-masalahnya. Adapun definisi konseling. Pertama, menurut Walgito bahwa konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah melalui wawancara dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang tengah dihadapi untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. Yang kedua, menurut Seger dan Stone, konseling adalah upaya membantu individu dengan melalui proses interaksi yang bersifat individu antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya. Ketiga, menurut Praitno dan Erman Amti adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan dengan melalui wawancara antara konselor dan klien yang memiliki masalah dengan bermaksud mengatasi masalah yang dihadapi klien.